Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video ini untuk pembahasan mengenai suricata. Sebelumnya sudah kita bahas dan diimplementasikan bagaimana suricata itu bisa sebagai IDS atau Intrusion Detection System. Nah, di video ini kita akan implementasikan untuk suricata itu menjadi IPS ya, atau singkatan dari Intrusion Prevention System, di mana untuk IPS ini tidak hanya mendeteksi ya seperti IDS, tetapi juga bisa mencegah serangan dengan memblokir atau melakukan drop dari paket ya secara langsung nantinya. Jadi dalam mode IPS ini suricata ini ditempatkan biasanya di perangkat di jalur terluar ya, atau di lalu lintas jaringan yang inland, sehingga semua paket yang melewati suricata itu sebelum mencapai tujuan itu terfilter nantinya di suricatanya. Nah, di sini kita implementasikan untuk yang sederhana saja dulu secara bridge. Kalau untuk interface-nya di sini saya buat jadi nanti menggunakan subnet IP yang sama ya. Sama halnya sebelumnya kalau kita di awal untuk mendeteksi kita mengirimkan paket HCMP float dan TCP sync float ini dari Kali Linux. Jadi saat ini dengan IPS bagaimana kita kirimkan juga paket HCMP float dengan TCP sync float ini, nanti respon dari suricata ini akan melakukan drop ya. Nah, ini untuk baris perintah yang kita gunakan nanti, ini untuk HCMP float-nya, kemudian ini untuk TCP sync float-nya. Nah, bagaimana nanti untuk HCMP float itu memblokir serangan misalnya lebih dari 50 paket, sama halnya juga dengan TCP sync float ya, memblokir serangan jika lebih dari 100 paket diterima dalam 1 detik gitu ya. Jadi secara realnya memang begitu cepat nanti pengiriman traffic itu ya, ketika ada misalnya seorang attacker itu mengirimkan paket ya, menggunakan banyak tools ataupun script yang digunakannya. Nah, di sini langsung kita implementasikan ya. Saya sudah buat untuk IPS-nya di server Ubuntu yang sudah diinstal suricata ini. Di sini bisa kita lihat sistem CTL status. Sini untuk suricata di server Ubuntu yang saya install sudah running ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan untuk rules yang akan kita tambahkan. Jadi kita tambahkan di dalam file YAML suricatanya ya. Nah, di sini untuk perintahnya itu nano spasi /ctc /suricata /rules /suricata rules ya. Kita enter. Nah, di sini sudah saya tambahkan ya. Sebelumnya kalau ini untuk mendeteksi, jadi suricata itu difungsikan sebagai IDS, ini untuk IHCMP float, kemudian ini untuk mendeteksi yang TCP sync float-nya. Nah, selanjutnya ada dua baris perintah ini yang akan kita tambahkan. Jadi ini untuk melakukan drop nantinya ketika ada pengiriman paket ICMP. Kemudian ini nanti untuk TCP sync float-nya juga paketnya akan di drop ya. Kita bisa lihat nanti perbandingannya. Kita tinggal tambahkan dua baris perintah ini ya. Yang pertama, yang kedua. Susunannya seperti ini saya buat, jadi setelah mendeteksi kemudian melakukan drop, setelah mendeteksi kemudian melakukan drop gitu ya. Ini saya save. Nah, selanjutnya dari Kali Linux kita bisa tes mengirimkan paket. Sebelumnya di sini kita monitor terlebih dahulu ya, pakai perintah tail ini spasi -f spasi var /log /var /log /suricata /fast .log ya. Ini kita enter. Ini log sebelumnya ya, belum berjalan. Kita kirimkan pertama kali ICMP ping float dari si Kali Linux-nya. Kita lihat dulu untuk
baris perintah yang digunakan untuk command line-nya untuk pengiriman paket ICMP float ya. Ping 3 saya copy saja langsung. Jadi IP tujuannya 135 ini ya, 10.151.20.135. Baris perintahnya ping, ini kok double ini. Ping 3 spasi -1 spasi minus float terus IP target ya. Nah, ini kita enter. Enter ya, sudah berjalan. Kemudian kita cek di suricatanya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat ada pengiriman paket yang begitu banyak ke server tujuan, ke IP Ubuntu server yang sudah dimasukkan atau diinstal untuk suricatanya. Nah, ini saya stop. Jadi kita bisa lihat di sini untuk ICMP float-nya ini. Jadi ini merupakan serangan DOS salah satunya ya, melalui pesan ICMP request ini atau ping ya. Jadi ini jumlahnya akan besar ke target atau ke IP 10.151.20.135. Sehingga nanti kalau ini dikirim terus-menerus dalam waktu yang lama mengakibatkan server ataupun perangkat itu menjadi high dan menjadi lambat ya ketika pesan ini penuh gitu di tujuan itu. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat ya, berdasarkan lognya ya. Jadi pertama sekali sama semua ini untuk hasil lognya. Ini saya baca paling bawah ini. Jadi di sini bisa kita lihat untuk suricatanya bagaimana dia mendeteksi ya menggunakan rules yang dibuat sebelumnya. Kemudian ini ada sumber IP address dan ini tujuan IP address-nya atau targetnya ya. Nah, di sini ada keterangan drop. Jadi setiap ada paket yang dikirimkan itu langsung diblok ya oleh rules yang dibuat tadi. Jadi kalau kita lihat itu diblok untuk sumber IP ya menuju IP 135 ini tadi. Jadi seperti ini bisa kita lihat rules-nya ya. Jadi masing-masing rules itu bisa kita lihat. Misalnya ini ya. Ini 1.2 1000001.21 untuk deteksinya, kemudian ini untuk IPS-nya atau prevention-nya dengan rules yang dibuat, yaitu tadi adalah drop ya. Sebelumnya ini juga kita bisa lihat untuk tanggal, bulan, tahun, kemudian jamnya, kemudian klasifikasi ya. Ini mencoba ya, denial of service ya. Kemudian ini proses bloknya juga. Jadi seperti itu. Jadi dari sini bisa kita lihat bagaimana serangan ini mencoba membanjiri server ya dengan permintaan ICMP yang begitu banyak. Nah, selain ICMP, satu lagi kita tes untuk port 80 di Ubuntu servernya. Ini kita stop terlebih dahulu. Ini kita sebelum running kita monitor dulu. Ini belum jalan ya. Nah, ini kita enter terlebih dahulu dari kali Linux. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, pengiriman paket yang begitu banyak atau biasanya float yang disebut membanjiri ya tujuan.
Jadi kita bisa lihat kalau saya stop di sini masing-masing untuk rules-nya ya. Kita bisa lihat dengan ini yang pertama ya, untuk deteksinya, ini kemudian untuk prevention-nya ya, ini untuk IDS-nya, baris ini untuk IPS-nya, prevention-nya ya. Jadi ketika dideteksi ada attempt denial of service ya, dengan kategori TCP SYNC float ini, selanjutnya dia akan di drop ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk baris command line log ini ya, ini juga bisa sebenarnya dimonitoring dengan dashboard untuk mempermudah melihatnya ya. Jadi seperti ini untuk penggunaan IPS di Suricata. Kita akan lanjut nanti ya untuk pembahasan misalnya penambahan firewall lainnya untuk deteksi untuk IPS di Suricata ini. Silahkan nanti dieksplor. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.